Bintang, kembali lagi sama Kak Devina di podcast Serbu, serunya baca buku. Nah, di episode kita kali ini, kita sudah kedatangan gestar tentunya dari Homeschooling Bintang Surabaya. Nah, gestar kita ini adalah murid yang sangat cantik sekali. Nah, yang punya bakat banyak. Nah, kira-kira siapa ya? Nah, biar kalian nggak penasaran, langsung aja kita sambut Cinda. Halo semuanya, kenalin aku Jacinda Julia, bisa dipanggil Cinda. Dan sekarang aku duduk di kelas 12 SMA. Wow, cantik sekali kan teman-teman, sudah cantik, soft spoken ya Cinda itu. Oke, nah Cinda ini adalah salah satu murid di Homeschooling Bintang yang banyak prestasinya di bidang non-akademik ya. Nah, khususnya apa? Di bidang seni. Ya, seni. Seni apa nih Cinda kalau boleh tahu? Di sini aku seninya itu nyanyi ya Kak. Jadi aku emang dari kecil tuh suka banget sama nyanyi. Dan apa ya, suka ikut lomba-lomba juga dan sering menang juga. Sampai sekarang pun masih suka sama nyanyi gitu. Wow, berarti suaranya udah bisa ketebak ya, pasti sangat bagus sekali ya. Dari ngomongnya aja Kak Devina udah ketularan ngomongnya halus ya, biasanya kan bor. Nah sekarang karena bintang tamunya sangat anggun sekali, kayaknya Kak Devina juga ikut anggun sekarang. Oke, nah kira-kira Cinda bisa menyebutkan nggak prestasi apa saja yang sudah diraih sama Cinda? Dari yang aku ngomong tadi, kalau misal dari kecil udah sering banget ikut lomba, di situ aku juga sering yang namanya menang ya Kak, juara 1, 2, 3. Sampai sekarang pun aku juga masih sering ikut lomba. Dan di SMA ini tuh aku punya fokus baru Kak, yaitu tampil di event. Nah, kayak kemarin aku dikasih kesempatan untuk tampil di Hari Aksara Internasional yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan juga setelah itu aku dikasih kesempatan untuk nyanyi Bengawan Solo, lagu Bengawan Solo di depan Wakil Wali Kota Piarus Yunani. Dan keren banget Cinda, so proud kita punya murid yang sangat bertalenta. Nah terus apalagi nih prestasinya? Mungkin pernah menang lomba juara apa gitu Cinda? Aku sebenarnya di SMA ini pernah yang bidang akademik ya Kak. Jadi pas itu kelas 10 kalau nggak salah, itu aku pernah ikut English Speech Competition. Dan aku alhamdulillahnya dapat juara 3 untuk pertama kali coba di bidang ini. Baru pertama kali coba ya Cinda, langsung sudah juara 3. Nah berarti Cinda ini kan karirnya sudah sampai kayak mungkin artis ya, sudah ke ranahnya entertain ya, artis ya, jadi sudah diundang di acara-acara formal, acara-acara tertentu dan dengan orang-orang yang sangat penting juga. Nah itu kan pasti suatu kebanggaan tersendiri nih tentunya untuk Cinda. Pasti. Nah kira-kira dari banyaknya prestasi yang Cinda dapetin, nah ada nggak 1 atau 2 gitu yang paling berkesan banget buat Cinda? Ini yang aku tadi belum sebutin ya Kak. Di SMA ini aku juga fokus di paduan suara sejak 2022 di Pusaka Indonesia. Di situ aku ikut audisi dengan apa ya, minimnya pengetahuan tentang padus. Walaupun aku emang dari kecil kan suka nyanyi, cuman menurutku itu kayak solo singing dan juga padus tuh beda banget. Mulai dari teknik nyanyi dan juga sinergi di panggung antara kayak suara 1 sampai 4, sopran, alto, tenor, bass itu benar-benar beda. Jadi aku di situ berusaha semaksimal mungkin di audisi dan alhamdulillahnya lolos. Dan setelah lolos itu aku dikasih banyak banget kesempatan juga Kak di padus ini. Kayak misal kemarin dipercayakan untuk tampil di wisuda universitas gitu, dan ada konser gabungan antara Pusaka Indonesia dan instansi pendidikan lainnya. Dan juga yang terakhir baru aja kemarin dipercayakan untuk tampil di Hari Ulang Tahun Jawa Timur, Hari Pahlawan 10 November gitu. Wow, keren banget. Nah berarti Cinda ini sudah masuk ke bukan agensi ya, kayak grup padus gitu. Nah, iya betul. Itu grup padus itu yang ada khusus di Surabaya
atau untuk seluruh Indonesia? Di Jawa Timur, Oh, di Kak. Jawa Iya, Timur. Pusaka Indonesia tuh emang udah dari dulu ada dan emang rekrut banyak banget anak-anak berbakat Oke. gitu, yang emang suka nyanyi gitu sih. Oke, berarti itu grup padus khusus di Jawa Timur. Iya, Berarti betul. kamu nyanyi bareng-bareng sama teman-teman di seluruh Jawa Timur. Iya. Ya, oke. Nah, itu seleksinya menurutnya Cinda susah nggak sih? Dulu menurutku susah banget karena orang-orangnya juga yang ikut banyak, pengalamannya juga banyak. Jadi pada zaman dulu itu pas aku kelas 10 ya Kak, itu yang ikut udah kuliah-kuliah Oh. dan pengalamannya juga lebih banyak gitu daripada aku. Jadi pas aku lolos seleksi itu bener-bener apa ya, sebuah kebanggaan untuk aku gitu. Oke, ya harus bangga ya karena kan waktu itu Cinda bisa dikatakan mungkin siswa yang kecil ya, tergolong Iya, masih kecil, kemudian lawannya udah pada kuliah, mungkin udah betul betul. umurnya 19-an 20-an gitulah. Wah, keren-keren. Nah, kenapa sih Cinda itu suka banget sama menyanyi? Dari awal aku suka nyanyi tuh sebenarnya dari keluarga juga ya Kak, orang tua. Orang tua tuh benar-benar suka banget sama yang namanya musik. Oke. Apalagi bapak, dia tuh suka banget sama yang namanya genre rock, terus heavy metal itu setiap Wow. hari dia dung dung dung. Bassnya bener-bener Wah, kayak kayaknya gitu. menarik ya ayahnya Cinda suka band metal sama rock. Betul. Wah, itu pasti rumahnya udah kayak konser metal. Ya, terus? Tiap hari jadi aku kayak berinteraksi sama musik dan kayaknya emang dari lingkungan keluarga itu yang bikin aku suka sama musik. Oke. Mungkin ada turunan dari mama atau papa yang memang hobinya nyanyi. Nah, Untuk bapak aku sendiri sih Kak, bapak tuh suka banget sama nyanyi. Jadi setiap dia dengerin musik itu dia juga sekalian karaoke gitu sih di oke. rumah. Iya, Berarti Cinda karena ngelihat bapak ya jadinya kayak terinspirasi. terinspirasi terus ya udahlah aku coba deh nyanyi Betul. gitu. Iya. Akhirnya kok ternyata suaraku bagus juga ya, nggak disangka-sangka. Ternyata cocok nih untuk jadi penyanyi ya. Oke, nah selain Cinda punya prestasi nih di bidang non akademik dari segi musik ya menyanyi. Nah ada nggak mungkin Cinda itu pernah eh, punya prestasi di bidang akademik di mata pelajaran? Oke, untuk akademik tadi aku sebutin aku pernah ikut English Speech Contest dan menang juara 3. Dan selain itu aku kan udah di homeschooling sekitar 6 tahun lebih ya Kak. Udah Oke, dari ya cukup SD. lama ya. Di situ aku dapat yang namanya Beasiswa Wisudawan untuk SD dan SMP. Selain itu aku belum coba-coba lagi sih karena emang fokusnya di nyanyi gitu. Aku Oke, suka banget di situ. berarti ya memang karena setiap orang kan pasti punya pilihannya ya, mau Betul. ingin menunjukkan bakatnya di bidang akademik ataupun non akademik. Nah kebetulan Cinda ini adalah salah satu murid yang memang fokusnya nih ke ranah non akademik karena dia sudah seneng nyanyi di lingkungan rumahnya juga selalu terdengar musik ya dan alunan lagu, alunan nyanyian. Nah akhirnya Cinda terinspirasi jadinya suka menyanyi dan kebetulan ya cocok sama suaranya. Nah, kadang kan ada yang kayak aku hobi nyanyi, suka nyanyi tapi memang suaranya kurang ya, kayak nggak atau masih belum menemukan. Nah, akhirnya ya agak susah nih kalau untuk merealisasikan. Nah, mungkin Cinda bisa mudah merealisasikan itu karena ya apa selain dari lingkungan juga memang punya kelebihan suaranya bagus gitu. Amin 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 amin. Oke, nah kenapa sih kamu apa namanya dari kecil ini kan sudah hobi menyanyi ya? Nah itu mama memang apa ketika kamu tahu kamu suka menyanyi itu memang langsung disuruh fokus menyanyi. Nah atau mungkin mama pernah bilang selain nyanyi coba cari kegiatan yang lain gitu yang bisa melatih skill kamu yang lainnya. Jadi sebelum aku kayak terjun ke dunia nyanyi itu emang yang tahu potensi nyanyi aku tuh ya orang tua Kak. Jadi dari situ aku ikut lomba-lomba dan ternyata aku emang enjoy gitu di situ.
Dan orang tua tuh tipe yang nggak mengekang anaknya, selalu membebaskan. Kalau misal kamu suka kegiatan ini ya kita support gitu. Mm-mm. Dan kalau misal aku di pertengahan jalan lomba tadi aku ternyata nggak enjoy, mereka nggak akan pernah kayak memaksa aku untuk tetap nyanyi gitu, ayo gitu, nggak pernah Kak. Oke, berarti di sini support orang tua Cinda itu sangat besar banget ya. Kayak Betul. mama, kemudian bapak itu juga menyuruh kalau memang Cinda nih seneng, nah ikut kegiatan itu, kemudian enjoy, nggak beban, nah itu baru akan disupport lebih gitu ya. Tapi kalau Ya, sudah kelihatan di tengah-tengah kok kayak anaknya jadi diem, jadi iya, pusing, jadi stres, jadi uring-uringan, suka marah. Nah, itu kan kayaknya sudah ada ketidakcocokan ya sama yang kegiatan itu tadi. nggak akan Oke. dilanjut. Mm-mm. Nah, eh, akankah Cinda itu sampai besok-besok nih ya kalau mungkin udah lulus kuliah, entah udah bekerja juga itu tetap meneruskan menyanyi itu atau bagaimana? Itu emang bagian dari cita-citaku sih Kak, untuk jadi professional singer Oh, oh my God. selagi aku kuliah dan kerja di jurusan yang aku suka gitu. Oke, berarti nanti udah ada pandangan ya Cinda ya Ya, kalau habis lulus SMA ini kuliah sambil jadi profesional singer. Wow, keren banget teman-teman. Wah, 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 itu sudah cita-cita ya. Nah, betul. kalau misal nih, nah pasti kan semua orang kan punya cita-cita. Nah, kalau misalnya ada mungkin satu atau dua hal yang tidak memungkinkan, nah kamu untuk melanjutkan menyanyi seperti misal kamu udah eh, kuliah kemudian dapat pekerjaan nih, pekerjaan yang mengharuskan kamu cuma stay di situ aja, nggak bisa untuk melakukan atau meneruskan hobi menyanyi itu gimana? Kayaknya aku emang fokus di kerjaan karena Mm-mm. emang kerjaan itu kan masa depan semua orang. Betul. Cuman kalau misal ada waktu luang dikit aja, aku akan coba untuk nyanyi. Ya, Oke. karena itu emang aku suka dari kecil. Iya, kalau kita udah suka sama satu hal itu kayak lepas dikit ya, hilang dikit tuh kok kayak ada yang kurang gitu ya, kayak kok aku udah 1 tahun nggak nyanyi kan kayak gatel gitu. Kayak mulut kita tuh kok apa ya yang kurang dari aku ya? Oh iya ternyata aku belum menyanyi selama 1 tahun ini. Oke oke. Nah nah kebetulan ini kan podcastnya kan berkaitan sama serunya membaca buku ya Cinda ya. Nah kira-kira Cinda itu seseorang yang suka nggak membaca buku? Awalnya aku tuh tipe anak yang lebih suka ya Kak, namanya diceritain sama orang lain Mm-mm. tentang suatu buku gitu. Kayaknya Oke. emang dari dulu sering diceritain, didongengin sebelum tidur sama orang tua tuh kebawa sampai sekarang. Cuman ada di satu titik dimana aku kayak nggak bisa kan gini terus gitu. Jadi mulai dari situ aku coba baca-baca buku dan dari Mm-mm. situ aku suka baca buku. Dan buku pertama yang aku baca itu judulnya Famous Five Go Adventuring Again dari Enid Bilton. Itu kayak ceritain tentang sekumpulan anak yang Mm-mm. lagi holiday gitu ya, lagi liburan sekolah, yang benar-benar haus akan petualangan gitu. Dan itu buku pertama yang benar-benar seru menurut aku. Gitu sih, Kak. Oke, nah untuk bukunya bisa kalian lihat di sini. Oke, nah berarti Cinda ini seneng, termasuk seneng ya buat baca Ya, buku ya gitu kan karena anak sekarang tuh kayaknya males ya, mereka lebih seneng nonton ketimbang harus membaca buku. Nah padahal membaca buku itu kan pasti kita bisa dapat ilmu yang lebih, bisa dapat pengetahuan juga, wawasan kita jadi luas. Nah mungkin betul. apa namanya, Cinda ada nggak buku selain itu tadi ya, mungkin ada buku favorit yang membuat Cinda bisa terinspirasi menjadi seseorang Cinda yang seperti saat ini? Aku selain baca buku itu ya, Kak, Mm-mm. aku baca buku lain yang judulnya itu How to Win Friends and Influence People dari Dale Carnegie. Itu kayak kasih tips and trick cara bersosialisasi lebih baik kepada orang-orang sekitar kita, mau itu teman atau strangers yang baru kita temuin gitu. Oke, nah kamu sukanya dari buku itu apa? Sukanya tuh karena emang tips and trick dari situ membantu banget
buat aku jadi Cinda yang sekarang gitu kan. Karena emang buku itu udah lama banget, sekitar 70 tahun atau 80 tahun lebih di dirilis sama Dale Carnegie-nya sendiri gitu kan. Dan dari situ aku bisa belajar gimana cara bersosialisasi dengan baik karena aku dulu anaknya pemalu, Kak. Gitu. Wow, iya. Oh, dulu pemalu. Nah, sekarang rasa malunya pasti sudah hilang dong ya, karena kan sudah pede buat menyanyi. Atau masih ada? Masih ada, cuman bisa dikontrol Iya, oke. gitu. Oke, nah berarti buku yang Cinda baca ini bisa apa ya, membuat Cinda lebih berkembang ya. Jadi yang Betul. dulunya pemalu, kemudian bisa bersosialisasi. Nah, karena kita kan makhluk sosial ya, pasti kita juga harus yang namanya pintar untuk bersosialisasi dengan sesama kita. Nah, apalagi Cinda kan sudah masuk grup Padus ya. Iya, Nah, pasti kan betul, ketemu banyak orang. Nah, orang itu kan punya berbeda-beda karakteristik. Nah, maka dari itu juga harus pintar ketika kita sedang bicara dengan A, B, C, dan lain sebagainya. Oke, nah buat kita kembali lagi ya ke prestasinya Cinda yang menyanyi. Nah, kira-kira peran orang tuanya Cinda selain mensupport, nah itu seperti apa lagi? Perannya orang tua itu karena emang dia bebasin banget ya orang tua itu tipenya. Jadi aku selalu kayak terpacu untuk banggain mereka karena emang dari kecil semua apapun yang aku lakuin itu selalu disupport. Mau dari akademik, non akademik semuanya udah pasti kamu kalau misal suka ya ayo gitu. Oke, nah ini bagus nih untuk orang tua yang ada di rumah ya, mungkin yang punya anak-anak nih yang pintarnya misalnya di non akademik. Nah itu it's okay, nggak apa-apa. Kita nggak semuanya tuh punya kepintaran ya, punya kecerdasan di Betul. bidang akademik, di mapel mungkin IPA, IPS, bahasa Inggris, matematika dan lain sebagainya. Nah mungkin bisa jadi ada nih anak yang pintar di non akademik. Nah, nggak apa-apa. Justru itu yang harus diasah lagi. Jangan Betul. sampai orang tua itu menyuruh kayak kamu harus pintar matematika. Nah, kamu harus pintar bahasa Inggris. Nah, karena kan potensi anak itu tidak bisa dipaksakan. Nah, seperti Cinda, karena Cinda sukanya nyanyi. Nah, akhirnya orang tuanya Cinda ya support banget Cinda. Jadi selalu mendukung apapun selama yang dilakukan Cinda itu positif. Gitu. Oke, nah tadi kan Cinda sudah punya cita-cita ya, itu menjadi profesional singer. Nah, ada lagi nggak cita-cita yang lain mungkin? Cita-cita yang lain sebenarnya itu tadi yang aku benar-benar pengen fokusin ya, Kak. Selain itu karena aku suka banget belajar bahasa, jadi aku pengen jadi orang yang apa ya, andal di bidang itu. Kayak misal kemarin aku baru aja belajar bahasa lain yaitu Chinese dan juga bahasa isyarat gitu. Wow, bahasa isyarat. Ya. Wah, ayo, kamu bisa nggak praktekin ke teman-teman di bahasa isyarat yang gampang-gampang Masih aja deh? beginner banget. Nggak, coba Iya. bisanya apa? Aku itu Gimana kalau gerakannya? untuk aku belum belajar. Heeh. Aku masih kayak alfabetnya gitu loh, Oh, Kak. Jadi alfabet. coba, ayo. Oke, Untuk A, A ya. Oh, ini A. ini B, Ini B. Ya, oke. C, C, D. D. Sampai Z kayak gini, Kak. Kalau Z gini. Jadi Wow. dari sini kita bisa kayak ngomong nama kita gitu di sini. Jadi kalau misal C, C I N D A gitu. A. Oke, coba ya kalau Kak Devina gimana ya? Berarti D, D, A, A, D, iya, D, E. E-nya gini. E. V, V, I ya. I, I, N, N-nya gini. O, N. N, A. Oke, nah nanti teman-teman yang ada di rumah bisa juga coba nih belajar bahasa isyarat. Nah, yang seperti dicontohkan Cinda tadi. Wah, keren banget Cinda. Selain bisa nyanyi, bisa bahasa isyarat, terus tadi belajar bahasa Chinese juga ya. Betul. Nah, itu apa bisa dikit-dikit bahasa Chinese? Chinese aku baru belajar kayak yang ni hao gitu. Terus kalau misal Oke. really nice to meet you itu biasanya 很高兴认识你 gitu. Oke. Nanti terjemahannya ada di bawah ya. Kalau Cinda ngomong ada di bawah ya terjemahannya. Oke. Wah, keren sekali ya. Berarti Cinda ini kayak
nggak hanya menyanyi aja, tapi juga ingin melatih skill berbahasa. Betul. Iya, karena kan zaman sekarang kita kan yang dibutuhkan ya itu adalah skill ya. Kita itu paling nggak harus punya minimal satu skill yang bisa kita gunakan di lingkungan sosial. Nah, kalau kita cuma males-malesan di rumah, rebahan, nonton, nah pasti kita nggak akan bisa berkembang. Nah, padahal kalau kita mencoba nih, nah pasti kita nanti akan menemukan jalan untuk kita ke depannya. Oh, oke, berarti nanti aku cocoknya seperti ini, aku passionnya di sini gitu. Oke. Nah, kemudian kalau dari mata pelajaran nih, kira-kira Cinda paling suka sama mata pelajaran apa? Untuk sekarang ya Kak, aku lagi suka banget sama biologi dan udah pasti bahasa Inggris itu sih. Oke, biologi dan bahasa Inggris ya. Kenapa kamu suka biologi? Kalau biologi aku suka karena aku suka banget fakta-fakta kesehatan dan segala sesuatu yang terjadi di tubuh manusia gitu ya Kak. Misal metabolisme itu lebih kompleks daripada yang bisa kita tahu gitu. Ada Oke. enzim dan lain-lain gitu. Dan kalau misal bahasa Inggris, karena emang dari kecil orang tua suka ajarin aku gitu Kak. Dan sampai sekarang masih kebawa gitu suka bahasa Inggris gitu. Oke, ya kayak prestasinya tadi ya, salah satu prestasi akademiknya Cinda pernah juara 3 ya, speech. Nah, itu karena memang Cinda suka sama bahasa Inggris. Oke. Nah, Cinda ada ini nggak? Mungkin mau menyanyikan. Nah, untuk sobat bintang yang ada di rumah, mungkin sepenggal aja nyanyian. Nah, kita ingin denger nih suaranya Cinda gimana bagusnya bisa menghanyutkan sobat bintang semua yang ada di rumah. Oke, anything. Anything? Ya. Coba ya. All I dream of is your eyes. All I long for is your touch. And darling, something tells me you're enough. You can say that I'm a fool, and I don't know very much. And I think they call this love. Wah, bagus banget. Suaranya tuh enak banget didengar ya, kayak serasa langsung kita tuh hanyut ke alunannya. Kak Devina, Kak nyanyi Devina. nggak bisa. Kak Devina nggak bisa selevel Cinda. Kayaknya kalau Kak Devina nyanyi itu bagusnya di kamar mandi mungkin. Ya kalau di orang-orang di publik kayaknya bukan passionnya Kak Devina deh. Itu ya. Suaranya bagus banget Cinda, sangat apa ya, soft ya, lembut. Kemudian kayaknya tuh enak banget gitu kalau didengerin. Nggak yang cempreng banget gitu ya. Nah, sorry ya kalau Kak Devina mengomentari ya, nggak, ini jujur Kak Devina sangat-sangat applause sama Cinda, suaranya bagus Makasih, Kak. sekali. Boleh loh ya nanti mungkin jadi ini ya, kalau misal ada yang lagi nikahan ya bisa tuh Cinda diundang. Terus juga ada acara-acara, boleh sekali loh manggil Cinda langsung, nanti dia akan sigap 5 menit datang. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi Cinda Fun Fact. Oke, Nick, nanti Kak Devina bacain pertanyaannya cepet ya, jadi kamu harus cepat-cepat memilih. Oke, pertanyaan yang pertama. Anime atau drakor? Drakor. Pertanyaan yang kedua, menggambar atau menulis? Menulis. Oke, pertanyaan yang ketiga, nonton video atau baca buku? Baca buku. Oke, pertanyaan yang keempat, menyanyi atau fotografi? Menyanyi. Oke, dan pertanyaan yang kelima, bahasa Inggris atau Mandarin? Inggris. Oke. Yeay. Nah, sekarang bisa nih Cinda mungkin ya kasih tips and trick nih ke teman-teman yang ada di rumah. Misalnya ada yang punya passion menyanyi. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan biar seperti Cinda? Menurutku ya, kalau misal kalian mau coba di bidang apapun, itu lebih baik kalian jangan pernah takut untuk coba. Jadi kalau misal terjun ke suatu bidang udah pasti ada rasa takut, and that's normal untuk as a human being gitu ya. Rasa takut itu normal untuk kita rasakan.
Pokoknya kalian diasah terus aja untuk kegiatan itu, sering berinteraksi dan juga lama-kelamaan nanti akan terbiasa gitu, Kak. Oke, wow, pesan kesan dari Cinda sangat bermanfaat nih buat sobat bintang yang ada di rumah. Nah, semoga teman-teman nih bisa mencontoh ya usahanya Cinda, kemudian kegigihannya Cinda. Jadi walaupun dia itu masih di bangku sekolah, tapi dia tetap bisa melatih skill menyanyinya, tetap bisa meneruskan apa yang dia inginkan. Nah, kalau Cinda ini seneng sekali sama menyanyi ya. Nah, walaupun dia fokus atau sibuk sekolah, tapi dia tetap gigih, tetap usaha terus biar bisa mengasah skill menyanyinya sampai dia bisa mungkin tampil ya di depan-depan pejabat-pejabat penting, di acara-acara penting seperti itu. Oke Cinda, terima kasih sudah datang di podcast makasih, kita kali Kak. ini. Serbu. Oke, semoga kita bisa collab lagi ya, Ya, bisa amin, ketemu amin. lagi dengan suasana yang baru, nah dengan semua yang baru pokoknya gitu. Oke, kalau gitu Kak Devina akhiri podcast kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye.